Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim A'udzu samii'il alim minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum. Materi yang kita pilih pada hari ini yaitu materi tentang rangkaian hak-hak peribadahan yang menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertaubat atas dosa. Adalah Al-Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam salah satu hasil karya beliau yang berjudul Fawaidul Fawaid, beliau menjelaskan bahwasanya ibadah itu memiliki hukuk, ya, sehingga beliau membuat sebuah pasal berjudul Hukukul Ibadah wa Maratibuha, yaitu hak-hak ibadah dan tingkatan-tingkatannya. Dibahasakan dengan bentuk rangkaian, tetapi kita akan simpulkan dalam poin-poin. Hak-hak peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita poinkan menjadi 5 poin. Dan barangkali yang barangkali pernah menghadiri pengajian di tempat yang lain yang saya pernah sampaikan mungkin masih ingat. Kata kuncinya, nah, saya selalu mengawali dengan penyebutan kata kunci. Hak-hak itu ada 5 poin. Kata kunci yang pertama adalah perintah. Saya sengaja ulangi, mudah-mudahan ingat. Yang pertama perintah. Yang kedua larangan. Yang ketiga adalah nikmat. Yang keempat adalah dosa. Yang kelima adalah, sudah berapa tadi? Musibah, ya. Kita ulangi lagi, perintah, larangan, nikmat, musibah, dosa. Nah, dosa itu yang terakhir. Nah, untuk poin yang kelima ini yang akan kita bahas pada hari ini. Perintah, larangan, nikmat, musibah, dosa. Apa sikap seorang mukmin yang mengetahui bahwasanya dia diciptakan untuk beribadah kepada Allah terhadap 5 poin yang kita sebutkan tadi? Yang pertama, terhadap perintah dia akan kerjakan. Terhadap larangan dia akan tinggalkan. Terhadap nikmat dia akan syukuri. Terhadap musibah dia akan sabari. Dan terhadap dosa dia akan taubati. Sehingga semakin sempurna perintah yang dikerjakan, semakin jauh larangan itu ditinggalkan, semakin banyak nikmat yang disyukuri, semakin jauh, semakin kuat musibah untuk disabari,
dan semakin banyak pertobatan atas dosa yang dilakukan, maka semakin sempurnalah seorang hamba dalam mewujudkan peribadahannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 perkara tersebut dapat menjadi parameter atau barometer kita dalam menilai kualitas peribadahan penghambaan kita kepada Allah Ta'ala. Kita lihat dari 5 sisi itu. Bagaimana dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan amalan-amalan wajibnya ataupun amalan-amalan sunnahnya, dengan larang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berkaitan apakah itu perkara yang haram atau yang makruhnya, sudahkah kita jauhi? Berkaitan dengan nikmat-nikmatnya, berapa banyak usaha-usaha kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai berkenan dengan hati kita, dengan lisan kita, dengan perbuatan kita, berkenaan dengan musibah-musibah yang kita alami. Sekuat apa kita menghadapi musibah tersebut? Baik hati kita, apa ucapan hati kita ketika Allah berikan musibah kepada kita? Perhatikan lisan kita. Apa yang kita ucapkan tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan musibah itu, dan bagaimana reaksi badan kita, tubuh kita dalam mensikapi musibah-musibah tadi. Dan yang terakhir, berkenangan dosa-dosa kita. Ya, sudah seteliti apa kita menyadari dosa tersebut, dan sudah sebesar apa langkah kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam saja dalam satu harinya beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu 70 hingga 100 kali. 70 hingga 100 kali. Kita ingin memberikan penekanan tentang hakikat istighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, itu bukan mohon ampun atas dosa. Istighfarnya Rasulullah SAW bukan mohon ampun atas dosa. Mengapa? Karena Rasulullah telah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Para ulama menjelaskan bahwasanya istighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebabkan karena Rasulullah masih tetap khawatir, ya, bahwa tugas kerasulan, tugas kenubuahan yang telah beliau laksanakan belum seperti apa yang Allah inginkan. Rasul masih khawatir bahwa apa yang telah dia lakukan, ya, belum pas seperti yang Allah maksudkan. Ini yang masih, ya, mengganjal di hati Rasulullah SAW, sehingga beliau terus memperoleh istighfarnya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ternyata apa yang telah dipersembahkan itu masih belum seperti yang Allah inginkan. Sementara tahukah kita jenis kualitas istighfar kita? Kita bisa memastikan bahwa istighfar yang kita lakukan itu memang merupakan tuntutan dari banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan. Perbedaannya sangat besar antara istighfarnya kita dengan istighfarnya Rasulullah SAW. Seandainya istighfar ini bisa kita gabungkan antara istighfarnya kita dengan dosa-dosa yang telah kita lakukan, dengan, ya, istighfar kita kepada Allah atas kebaikan yang kita lakukan, jangan-jangan seperti Allah inginkan, maka sungguh kualitas istighfar kita itu semakin baik dari waktu ke waktu. Berapa kali kita mengucapkan istighfar setelah selesai sholat berdasarkan tuntunan Rasul? Jawabannya 3 kali.
Oke, 3 kali. Mengapa kita beristighfar habis sholat? Sadarkah ketika kita beristighfar itu kita beristighfar dari apa? Kalau kita dekatkan bagaimana Rasul beristighfar? Iya. Ya, kita mengatakan kita beristighfar kepada Allah, ya Allah, aku mohon ampun kepadamu ya Allah, bisa jadi sholat yang kulakukan itu banyak kelalaian-kelalaiannya ya Allah. Bahwa sholat yang kulakukan bisa jadi belum seperti yang kau inginkan ya Allah untuk aku sholat. Beristighfar kita. Mari kita kalikan. Bila kita beristighfar setiap habis sholat itu adalah patokannya sholat 5 waktu, maka berapa kali kita beristighfar dalam satu hari? Jawabannya 15 kali. Bila kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beristighfarnya hingga sampai 100 kali satu hari, karena minta ampun kepada Allah, bisa jadi tugas kenabian, tugas peribadahan yang telah beliau lakukan belum seperti apa yang Allah inginkan, maka apakah kita mencukupkan beristighfar kepada Allah hanya 15 kali dalam satu hari? Sementara kita tahu kita membutuhkan istighfar yang lain dari apa? Dari dosa-dosa yang kita lakukan. Jujur saja kita. Istighfar kita atas dosa-dosa kita itu berapa kali dalam satu hari? Berapa kali dalam satu hari? Belum lagi istighfar kita atas amalan-amalan yang telah kita lakukan. Bisa jadi belum seperti yang Allah inginkan. Baik dari sisi keikhlasan yang masih jauh. Dari sisi tata cara yang belum sempurna. Ya, dan dari penyebab-penyebab yang lain. Inilah yang menjadi dasar mengapa kita perlu memperhatikan hak Allah pada poin yang kelima ini. Itu bertobat atas dosa-dosa kita. Perlu kita seriuskan. Maka tema yang kita ambil pada hari ini yaitu doa kita kepada Allah. Ya Allah, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Yang itu sering kita baca dalam penghujung ketika selesai berwudu. Yang mana barang siapa kata Rasulullah, ya, setelah selesai berwudu dia membaca, ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ditambahkan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa mutatahhirin, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan dimasukkan ke dalam surga. Apa hukum taubat? Jawabannya, bertobat hukumnya wajib. Mengapa? Karena di dalam Al-Quran datang redaksi-redaksi perintah untuk bertobat. Seperti tubu ilallah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila taubatan nasuha, misalnya, wahai orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sejujur-jujurnya, sebenar-benarnya. Ketika diredaksikan dengan redaksi perintah, berarti taubat ini hukumnya wajib. Bila kita tinggalkan berarti kita berdosa. Bertobat atas dosa wajib, meninggalkan taubat dari dosa itu dosa yang lain. Maka mungkin kita bisa mengatakan bahwa taubat kita ini adalah, ya, taubat kita karena kita bertobat atas dosa-dosa yang belum kita taubati. Ya kan? Atau taubat kita adalah kita bertobat kepada Allah atas kelalaian kita bertobat kepada Allah Ta'ala. Karena hukumnya wajib, mestinya harus kita kerjakan. Ternyata ketika pekerjaan itu kita laksanakan, kita berdosa, ya, maka bertobat kita atas kelalaian bertobat pun perlu kita lakukan. Sehingga tidak saja taubat itu berisi taubat atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, termasuk kelalaian bertobat pun harus kita taubati. Termasuk mengundurkan taubat pun harus kita taubati. Kita sebutkan di sini, di antara bentuk kesalahan seseorang yang bertobat adalah, ya, tadi
mengundurkan taubatnya atas dosa-dosanya. Yang kedua, bisa jadi seseorang itu belum bertaubat, mungkin muncul perasaan putus asa. Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya dosa yang telah dia perbuat. Atau dia pernah menjadi orang bertaubat di masa lalu. Tiba-tiba berulang kembali perbuatan berdosa yang dia lakukan dan dia merasa dia tidak pantas untuk bertobat kembali karena merasa dia sudah menodai tobat yang sebelumnya. Ada nggak orang seperti itu? Banyak. Di bulan Ramadan tiba begitu kan, dia bersimpu di depan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia menyesali akan dosa-dosanya dan dia bertekad untuk tidak akan mengulanginya. Dia bertobat kepada Ramadan. Setelah Ramadan berlalu, 2, 3, atau 4 bulan berikutnya kembali dosa itu dia lakukan. Nikmatnya tobat yang telah dia lakukan dia rasakan. Hari ini dia merasakan siksaan batinnya dari dosa yang kembali dia ulangi. Maka pada saat itu sang hamba ini mungkin merasa dia malu untuk kembali lagi kepada Allah dan merasa dia tidak pantas untuk bertobat kepada Allah Ta'ala. Ya, kita mengatakan orang ini sudah sampai pada titik putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan tadi, bisa jadi dia merasa dosa sudah sangat banyak begitu kan, sehingga dia merasa bahwa dia tidak pantas untuk bertobat kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, bisa jadi dia sudah pernah bertobat, kemudian kembali berulang dan dia merasa dia tidak pantas lagi untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Malu untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Maka kita lihat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar 53 berfirman, syaitanir rajim, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Qul, katakan Muhammad, sampaikan kepada umatmu, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku. Ya, maksudnya dari Allah Ta'ala, sampaikan itu dari Allah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang mana mereka itu telah melampaui batas atas diri-diri mereka. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa seluruhnya. Innahu ya huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah mengatakan hal ini, Allah tidak mempersyaratkan yang boleh bertobat itu dan nanti akan diberikan ampunan kalau dosanya sedikit. Yang boleh bertobat itu yang akan diberikan ampunan kalau dia sudah pernah bertobat dan tidak akan mengulangi lagi. Tidak. Yang dulu pernah bertobat kemudian mengulangi dosanya, bertobat lagi dan datang kali kepada Allah, akan datangkan ampunan. Allah tidak mempersyaratkan untuk memberikan ampunan kepada hambanya. Di sana kalau kemarin sudah bertobat, sudah itu sudah dikunci sama Allah. Kalau sekarang berdosa, minta ampun lagi kepada Allah, tidak berlaku lagi ampunan itu. Tidak, Allah tidak mempersyaratkan hal yang seperti itu. Itu harus kita pahami. Tidak sulit bagi Allah
Saking besarnya, luasnya rahmat Allah kepada hambanya untuk mendatangkan berbagai macam jenis dosa. Termasuk dosa yang pernah ditaubati, kemudian diulangi lagi. Kemudian datang lagi kepada Allah. Untuk Allah kedatangkan ampunannya. Tidak ada yang sulit bagi Allah untuk melakukan yang seperti itu. Ini artinya kita tidak boleh menilai Allah dengan ukuran manusia. Coba seorang karyawan, dia punya majikan, punya atasan, karyawan berbuat salah, datang kepada atasannya dan dimaafkan dan diberikan catatan, jangan kamu ulangi, kata atasannya. Ada catatan di perusahaan. Beberapa waktu kemudian sang karyawan mengulangi kesalahan yang sama. Apa tindakan atasannya? Memberikan catatan yang kedua. Kalau mungkin catatannya ada catatan serius, mungkin disebutnya SP barangkali. Ini SP yang kedua. Ya. Berikutnya, kesalahan yang ketiga kembali berulang. Yang mengulangi kesalahan yang ketiga, diberikan SP 3 plus pemecatan. Dan kalau seandainya tidak dipecat, mungkin orang ini sudah merasa malu untuk minta pemaafan kepada atasannya karena sudah diperingatkan sebanyak 3 kali. Mungkin dia memilih untuk mengundurkan diri sebelum dipecat. Itu bila kita berhadapan dengan satu manusia dengan manusia yang lain, tapi tidak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta ada seorang mukmin sekalipun, dia telah mengulangi kesalahannya sampai berpuluh-puluh kali dia ulangi, tapi kemudian dia datang lagi kepada Allah dengan hati yang bersih, suci, bertobat kepada Allah murni, mengakui dosa-dosa lalu, bertobat kepada Allah secara jujur. Tidak ada sedikit pun pintu yang tertutup dari ampunan Allah kepada hamba tersebut. Ini yang harus kita kenal Allah kita seperti itu. Banyak kita mengatasnamakan rasa cinta kepada Allah. Tapi perbuatan-perbuatan kita justru mendekatkan kita kepada kemurkaannya. Banyak keinginan-keinginan kita untuk dekat kepada Allah. Tetapi perkataan perbuatan kita justru membuat kita semakin jauh darinya. Meskipun begitu, Allah Subhanahu wa ta'ala tak pernah menghentikan ampunannya, tak pernah sedikit pun menutup pintu taubatnya. Selalu mengulurkan kedua tangannya kepada orang-orang yang berbuat dosa pagi hari, ya, atau siang hari, minta ampun kepada Allah malam hari. Allah membentangkan tangannya bagi mereka yang berbuat dosa pada siang hari. Bagi mereka yang berbuat dosa pada malam hari, Allah membentangkan tangannya untuk mengampuni mereka di siang hari. Terus selamanya. Sebegitu, ya, sebegitu apa? Sebegitu makhluknya telah berbuat buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hatta ketika makhluknya tersebut berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah masih memaafkan mereka dan masih memberikan kesempatan pada mereka untuk bertobat. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin asbara minal adha minallah. Yaqulun inna lillahi waladun wa yu'afihi wa yarzuquhu wa yu'afihi." Tidak ada satupun yang paling tinggi bersabarnya atas gangguan yang menimpa dirinya kecuali Allah Ta'ala. Tidak ada yang lebih tinggi kesabarannya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas gangguan yang menimpa dirinya. Ketika orang-orang musyrikin mengatakan Allah memiliki anak, tapi Allah masih memberikan rezeki kepada mereka dan memaafkan mereka bila mereka bertobat kepada Allah Ta'ala.
Ini poin yang harus kita pahami, bahwa Allah bagaimana memiliki sifat Tawwab, Ghafar, Ghafur, itu tak pernah berhenti menutup pintu maaf dan ampunannya atas semua dosa dengan berbagai macam sebab. Dengan berbagai macam bentuk dosa, kecil ataupun besar. Itu yang harus kita pahami dulu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berkaitan dengan mengapa kemudian seseorang itu tidak mau kembali kepada Allah. Maka barangkali dia belum mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala karena salah penilaiannya tentang Allah. Dikiranya Allah tidak mungkin bisa mengampuni dosa yang sudah sangat banyak tadi, atau dosa yang pernah dia taubati kemudian dia ulangi, kemudian dia merasa dia tidak pantas lagi untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Sebab yang lain barangkali yang menghalangi seorang untuk bertobat kepada Allah, yaitu takut akan ucapan manusia. Maksudnya, dia belum siap untuk menjadi orang baik. Karena selama ini telah berapa banyak hati-hati yang terluka dengan ucapan dan perbuatannya. Telah berapa banyak hak-hak yang telah dia rampas, dan pemilik hak itu mengetahui bahwa dirinya lah yang telah merampasnya. Dan dia malu bila itu dia hilangkan. Belum siap untuk menjadi orang yang dikenal menjadi manusia baru. Kalau bahasa kita, saya tidak mau dipanggil orang soleh. Saya takut manusia memanggil saya menjadi orang yang sok alim dan seterusnya. Ini merupakan talbisul iblis. Atau seseorang takut bertobat karena khawatir kehilangan kedudukan yang dia miliki atau pekerjaan yang dia geluti di tengah masyarakatnya. Berapa banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak mau meninggalkan pekerjaan yang haram. Karena dia khawatir bila kemudian dia meninggalkan pekerjaan itu, apa yang harus saya berikan untuk anak dan istri saya. Dia mengetahui ini haram, tapi dia khawatir bila dia tinggalkan pekerjaan itu, maka ekonominya akan merosot. Mungkin bisa jadi orang tuanya akan mencelanya. Mertuanya akan menghakiminya. Dan barangkali masyarakat yang menganggap dia sudah memiliki kedudukan tertentu, ketika dia tidak lagi berprofesi dan profesi yang dia jalani yang selama ini ada perbuatan dosa, kemudian dia taubati, dia khawatir itu tidak lagi terjadi pada dirinya. Padahal bila seseorang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertawakal kepadanya, berapa banyak janji-janji Allah yang telah berikan kepada orang-orang seperti itu. Yang dia bergantung kepada Allah, bila dia mau meninggalkan dosa, dia bergantung kepada Allah, Allah menjamin, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bergantung, bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan untuk dirinya. Rasul juga bersabda, li antada'a lillahi syai'an, li antada'a syai'an lillahi awadahullahu wa huwa khairum min. Dengan engkau meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini sesuatu yang buruk, termasuk sesuatu yang haram, harta yang haram, maka Allah akan mengganti sesuatu yang lebih baik daripada itu. Allah akan mengganti sesuatu yang lebih baik daripada itu. Maka yakinlah kita kepada Allah. Jangan tunda taubat kita. Bila kemudian kita mengetahui pekerjaan kita, misalnya ada pekerjaan yang haram, di sana mungkin ada pekerjaan yang mengandung riba, ada bisnis-bisnis yang mendolimi manusia yang lain, ada job-job, ya, pekerjaan yang memang di sana ada unsur, misalnya memperkuat
kesyirikan misalnya, memfasilitasi kemaksiatan misalnya, maka barangkali seseorang merasa kalau dia tinggalkan itu, kemudian dia bertobat kepada Allah, dia merasa dunianya akan hilang, lalu kemudian ya dia berpikir bahwa apa yang akan saya berikan makan kepada anak istri saya, dan bagaimana penilaian orang tua saya, mertua keluarga saya bila saya lagi tak bekerja, ya, dengan pekerjaan seperti yang barangkali mereka tidak mengetahui pekerjaan saya, tapi saya tahu ini adalah haram, yang berdampak pada kemerosotan ekonomi dan seterusnya, ya. Dan banyak terjadi pada beberapa saudara-saudara kita yang ketika dia meninggalkan pekerjaan yang haram, lalu kemudian mendapatkan teguran-teguran keras dari orang tua, bahkan dari mertua, bahkan orang tuanya. Ini diantara sebab penghalang seseorang itu untuk bertobat kepada Allah Ta'ala. Dan kita mestinya ingatkan kepada orang tadi. Satu, tentang tawakal kepada Allah. Yang kedua, bahwasanya ingatlah oleh kita bahwa pada akhirnya ketika Allah mencabut nyawa kita, kita akan datang sendirian. Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang hari kiamat, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Yauma, pada hari itu, yafirul mar'u min akhi, seorang itu dia akan berlari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, dia akan berlari dari bapak dan ibunya. Wa sahibatihi wa bani, dari istrinya dan anak-anaknya. Semuanya berlari, berlepas diri. Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu setiap orang memiliki urusan yang mereka urus sendiri-sendiri, berlepas. Makanya Nabi SAW sendiri berkata kepada anaknya, Ya Fatimah binta Muhammad, saluni min mali syi'ti, fa inni la'uni anki minallahi syai'a. Kata Rasulullah SAW kepada anaknya Fatimah, Ya Fatimah, ya, wahai Fatimah, mintalah dariku harta apapun yang kau inginkan, minta. Karena sesungguhnya aku tidak bisa menolongmu, memberikan manfaat untukmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak pada hari kiamat. Hatta anaknya Rasulullah pun, Rasulullah tidak bisa menjamin selamatnya anak-anaknya dari adab Allah Ta'ala. Walaupun kita mengetahui ya Fatimah anak Rasulullah SAW dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merupakan sayyidatun nisa'i, ya, nisa'il jannah. Fatimah adalah pemimpin para wanita ahli surga. Tetapi ini Rasulullah ungkapkan seperti itu sebagai untuk pelajaran bagi kita, bahwasanya sehebat apapun kondisi kita, keadaan kita, sungguh semua ini tidak akan memberikan manfaat sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Artinya bila kita berbicara tentang dosa dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam kondisi seperti itu kita ingat bahwa nanti kita akan sendiri kepada Allah. Maka jangan kita jadikan pertimbangan sudut pandang manusia itu menjadi sebab terhalangi kita dari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya. Jangan khawatir dengan pandangan mungkin bagaimana kata orang tua saya, bagaimana kata mertua saya, bagaimana kata tetangga saya. Pandangan-pandang itu kalikan nol semuanya. Yang kita pandang adalah Allah dan diri kita. Kelak pada hari kiamat ketika Allah mencabut nyawa kita, kematian kita itu sendiri-sendiri. Ketika hidup, banyak orang-orang, mari kita hidup bersama. Ketika mati, adakah orang, ayo kita mati bersama? Enggak ada. Enggak ada. Hidup bisa sama-sama, ayo kita hidup sama-sama. Tapi mati mesti sendiri. Sebutkan contoh dua orang yang saling mencintai suami istri. Ketika misalnya istrinya meninggal, Pak, ayo mati bersama-sama mama. Enggak ada seorang suami yang mau seperti itu. Atau sebaliknya. Mati itu tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sendiri-sendiri. Sedekat apapun hubungan seseorang, urusan mati semuanya sendiri-sendiri. Maka perhatikan oleh kita, ya, jangan sampai kemudian sudut pandang manusia
menghalangi kita untuk bertobat kepada Allah Ta'ala. Di antara manusia, ada pula yang terus asyik tenggelam dalam dosanya ketika dia dilarang, ya, agar dia menghentikan dosanya. Dia mengatakan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Bahasa kita apa? Tertipu dengan ampunan Allah Ta'ala. Tertipu dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan Allah Maha Pengampun. Iya, Allah Maha Pengampun, tapi bagi siapa? Kita tanyakan kepada orang ini, Allah menciptakan surga, tapi juga Allah menciptakan neraka. Pertanyaan kita, neraka itu untuk siapa? Bila kemudian setiap orang yang berbuat dosa berdalil dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah nanti Allah tidak akan menyiksanya, maka apa faidahnya neraka itu Allah ciptakan? Jawabannya, neraka diciptakan untuk orang-orang yang berbuat dosa. Maka mestinya orang-orang yang berbuat dosa lalu kemudian diingatkan agar dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah kemudian responnya, ucapannya dengan mengatakan Allah Maha Pengampun sambil terus dia berbuat dosa. Ini merupakan kebodohan, kedunguan, dan tertipu dengan rahmat dan ampunan Allah Ta'ala. Kita mengatakan bahwasanya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang bagi siapa? Itu bagi orang yang mau bertaubat. Ketika orang itu berbuat dosa, kemudian dia bertobat kepada Allah, maka kasih sayang Allah ini akan menjadi, ya, pendorong Allah menerima taubatnya. Tidak kemudian ketika orang-orang itu telah berbuat dosa, kemudian dia kembali kepada Allah, Allah datangkan kemurkaannya sehingga Allah tidak menerima taubat mereka. Bukan, tetapi Allah akan datangkan kasih sayang dan ampunannya kepada mereka. Adapun manusia yang kemudian terus berbuat dosa dan sudah diingatkan dan terus berbuat dosa, lalu kemudian dia mengatakan Allah Pengampun, kita akan katakan kepada dirinya bahwa sesungguhnya neraka itu Allah sediakan bagi orang-orang yang berbuat dosa, dan Allah juga memiliki sifat selain Allah Maha Pengampun, Allah juga Maha keras azabnya, syadidul iqab, syadidul adab. Allah Maha keras azabnya, Maha keras hukumannya. Kepada siapa? Bagi mereka yang tidak mau bertobat kepada Allah dan terus menerus berbuat dosa kepadanya. Dan demikianlah syaitan terus, ya, mendatangi manusia dengan berbagai macam syubhat, mengatasnamakan ampunan Allah untuk melestarikan dosa si manusia. Mengatasnamakan ampunan Allah untuk melestarikan dosa si manusia. Itu termasuk tipu daya syaitan. Intinya, dari cara dan bentuk apapun setan tidak peduli. Yang penting ini manusia lestari dalam dosanya. Itu yang diinginkan oleh setan. Dan meninggal dalam keadaan berbuat dosa. Bagi setan tidak peduli. Mengatasnamakan Allah pun sekalipun, setan tidak peduli. Ya. Walaupun begitu, bagi orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah dia memenuhi syarat-syarat agar tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sudah sering dibahas, ya. Mulai dari dia harus menghentikan perbuatan dosanya. Sebab tidak dikatakan bertobat orang yang hatinya pengen bertobat tapi terus menerus melakukan perbuatan maksiat. Indikasi, ya, tobatnya diterima, dia berhenti dari perbuatan dosa. Lalu yang kedua, dia menyesali perbuatan dosa. Saya ingin memberikan penekanan tentang menyesal.
Apa sih gambaran menyesal atas dosa merupakan rangkaian dari syarat dirimanya taubat? Gambarannya adalah ketika teringat saja dengan perbuatan dosa, dia sudah tidak mau lagi itu datang ingatan itu. Menyesal, ya, implementasi menyesal itu dari dosa adalah dia sudah tidak mau lagi mengingat-ingat dosa itu. Dan tidak suka, benci dengan perbuatan itu. Ya, apalagi sampai dia kembali berada pada lingkungan yang sebelumnya. Mengapa seseorang itu mudah sekali berubah dan pengertian kok tadinya dia itu ingin bertobat, kok dia berubah, tidak terus mengikuti saluran taubatnya, jurusan taubatnya, tapi kok kembali dan kembali. Bisa jadi ketika dia punya keinginan bertobat, lingkungan maksiatnya tidak dia tinggalkan. Menyesal itu, ya, memikirkan dan mengingatnya saja itu sudah tidak mau dan tidak suka, apalagi sampai berada pada tempat masa lalunya. Misal ada seorang wanita yang dahulunya profesinya dia wanita pezina. Kemudian dia bertobat kepada Allah pada satu waktu. Maka bentuk bertobatnya kepada Allah selain dia meninggalkan perbuatan zina itu, ya, dia tidak mau lagi mengingat-ingat perbuatan zinanya dahulu. Apalagi kalau sampai dia kembali ke tempat itu. Melewati tempat itu saja mungkin dia tidak akan mau. Kalau misalnya ada pilihan jalan, ya, beberapa pilihan jalan, salah satunya pilihan jalan tempat profesi dia dahulu, dia pasti tidak akan mau melewati tempat itu. Itu bentuk penyesalannya itu terungkap. Bukan sekedar berupa perkataan saya menyesal, tetapi ada bentuk usahanya berupa niat berusaha, dia tidak ingin mengingat kembali masa lalunya dan tidak ingin berada di tempat masa lalunya tersebut. Termasuk ketika dahulu di masa lalunya, inilah teman-teman saya yang dulu mengajak saya, lingkungan saya mengajak saya lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia boleh bertobat, dia tidak boleh kembali bergaul dengan teman-temannya. Kalau dia ingin tobatnya semakin kuat. Kapan dia boleh kembali kepada teman-temannya? Ketika dia sudah sangat kuat. Ketika dia sudah sangat kuat, dia memiliki bekal ilmu, ya, maka dia kembali ke teman-temannya dalam rangka apa? Dalam rangka mengajak temannya untuk berada di jalan yang dia jalani saat ini. Itu maksudnya. Adapun ketika masih lemah dan masa proses bertobat masih lemah, maka ya ini harus dilakukan adalah dia harus menjauh dahulu lingkungan-lingkungan yang lama, termasuk teman-temannya yang lama. Bila itu teman bisnis, dia harus tinggalkan teman-teman bisnisnya yang mengajak dia kepada transaksi riba misalnya. Dia harus tinggalkan. Dia tidak boleh lagi dekat-dekat dengan teman-temannya yang selama ini mengajak dia dalam proses-proses transaksi riba. Harus dia putuskan. Ya. Apapun itu bentuknya, apapun pekerjaannya. Bila seorang bertobat, dia tinggalkan teman-teman lamanya. Dia harus memiliki teman-teman baru, orang-orang yang soleh. Apa dalilnya? Yaitu dalilnya tentang kisah 100 pembunuh nyawa. Yang dia telah membunuh 100 nyawa, kemudian diberikan ya bimbingan oleh ulama ini yang membimbing dia untuk tidak boleh kau kembali kepada kampungmu yang dulu, tapi pergilah ke kampung yang baru, dekat engkau dengan orang soleh. Itu wejangan kita, itu nasihatnya. Ya, ketika kita bertobat, menyesal itu termasuk adalah kita tidak kembali kepada lingkungan kita yang lama. Apapun itu bentuknya. Apakah rekan bisnis, rekan usaha, rekan nongkrong, ya, termasuk rekan Facebook, rekan Twitter, rekan Instagram, rekan ya gram-gram yang lain kalau ada. Tinggalkan semuanya. Kadang orang itu dia mau tobat gitu kan, saya mau tobat deh di lingkungan dunia maya. Tapi ketika ada pertemanan baru yang muncul, ya dicolek juga sama dia misalnya.
Walau saya tidak tahu mana mencolek apa, karena terang saya nggak punya Facebook saya, terus terang. Jadi saya nggak tahu mencolek itu apa gitu. Seperti itu. Yang ketiga adalah bertekad, berazam untuk tidak mengulangi. Harus ada tekad. Yang keempat, bila berkaitan dengan hak-hak manusia, maka ini harus diselesaikan. Kita sebutkan beberapa contoh untuk poin yang keempat. Taubat seorang pembunuh, ya, maka wajib bagi orang yang pernah membunuh orang lain, maksudnya dia untuk melaksanakan 3 macam hak. Yang pertama, haknya Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi dia betul-betul, ya, dia berhenti, menyesali dan bertekad tidak akan mengulangi lagi. Dan itu dia lakukan betul-betul ikhlas karena Allah taala, bukan yang lain. Bukan karena pekerjaannya, bukan karena tuntutan dari luar, ya, atau sebab-sebab yang lain. Yang kedua, hak ahli waris. Ya, hak ahli waris. Baik dalam bentuk bila ahli warisnya menghendaki kisos, yaitu dia juga harus dibunuh, maka dia rela untuk dibunuh juga. Bila itu berkenaan dengan masalah diat, ya, diat itu berarti keluarganya memaafkan, tidak minta dibunuh lagi, tapi minta diganti uang 100 juta misalnya, atau 500 juta, maka dia wajib untuk memberikan uang yang minta uang tebusan dari keluarga yang dibunuh tadi. Atau bila kemudian keluarga tersebut, ya, dari ahli waris tadi memberikan maaf, maka itu dimaafkan. Jadi nggak boleh misalnya seorang dia dulu pernah membunuh, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sudah dia, ya, sudah saja dia rajin sholat, rajin ibadah, dia ganti dengan apa? Dengan aman ketaatan, dia rajin sholat, sedekah dan seterusnya. Ingat, itu baru haknya Allah Subhanahu wa taala. Hak ahli warisnya belum. Maka dia harus kembali kepada keluarga yang pernah dia bunuh, dia hilangkan nyawanya. Kalau belum seperti itu, taubatnya belum selesai. Walaupun dia rajin sholat dan seterusnya. Yang ketiga, hak orang yang dibunuh. Dan ini tentu tidak mungkin dipenuhi di dunia. Setidak-tidaknya dia sudah berusaha untuk menyerahkan dirinya kepada pihak yang berhak untuk menghakimi dia. Adapun untuk orang yang dibunuh, ya insya Allah nanti Allah akan mengganti hanya pada hari kiamat dengan yang lebih baik dari sisinya. Misal dia juga sudah dibunuh, ya, misalnya terjadi kisos, dia dibunuh, maka nanti pada hari kiamat dia akan diganti karena hak orang yang dibunuhnya itu diganti dengan yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua itu taubatnya seorang rentenir. Rentenir itu contoh mudahnya adalah memberikan pinjaman ini dikembalikan dengan jumlah lebih. Terserah mau waktunya pendek, sedang ataupun panjang. Bila jumlahnya melebihi dari apa yang diberikan, maka itu pasti riba. Baik berupa lembaga atau perorangan. Baik berupa lembaga ataupun perorangan. Bila sifatnya pinjaman, kemudian dalam pengembaliannya ada kelebihan, itu pasti riba. Ya, para ulama membuat sebuah kaidah tentang hal ini, kullu qardin jaro naf'an fahuwa riba. Setiap ada unsur pinjam meminjam, terdapat pengambilan pemanfaatan, maka itu mesti riba. Kita minjam 100 juta, dikembalikannya harta 101 juta. Masa riba, Ustaz? Kan 1 juta. Riba itu kalau 120 juta. Atau misalnya minjam 100 juta, kembalinya 100 juta 1.000 rupiah. Riba nggak, Ustaz, 1.000-nya?
Ya riba. Dosanya besar nggak sama dengan riba yang 20 juta? Sama. Sama. Walaupun dalam kenyataan ya nggak mungkin kan, minjam 1 juta, pengen kembalikan nanti 2 tahun, nanti jadinya 100. Pasti ada lebihnya yang signifikan kan begitu, yang udah dihitung. Maka ini mesti riba. Termasuk misal kita lihat di kampung-kampung begitu ya. Ada seorang tetangga, dia butuh uang ya 50 juta. Maka dia minjam kepada tetangganya, ini jaminannya adalah saya minjam, ini tanah sawah. Ya. Kalau dalam jatuh tempo, ya, dalam jatuh tempo tidak lunas, maka sawahnya boleh dijual lalu dihargakan. Sampai di sini benar. Tapi sebagian orang sawahnya itu digarap juga oleh dirinya. Sawah itu digarap oleh yang meminjamkan uang sawahnya. Dan dia mendapatkan panen selama utangnya belum dibayar, dia berinteraksi dengan tanah pinjaman tersebut, maka selama itu pula dia memakan harta yang haram. Mengapa? Karena 50 juta tetap harus dibayar, dia mengambil manfaat dari tanah yang dijaminkan itu. Maka ini riba. Banyak tuh di kampung-kampung banyak seperti itu. Ini asli riba itu. Asli riba. Maka bagaimana tobatnya orang-orang yang melakukan perbuatan riba? Yang pertama jelas dia harus meninggalkan amalan-amalan riba tersebut, tidak mengulanginya lagi di masa yang akan datang, dan menyesali apa-apa yang telah berlalu. Adapun harta yang dihasilkan dari riba, bagaimana nih? Saya selama ini punya rumah, gitu kan? Saya punya kendaraan, kemudian saya punya apa? Punya tanah juga yang lain. Saya punya tabungan misalnya. Itu saya dapatkan dari masa lalu saya dalam usaha saya pekerjaannya riba. Apakah itu juga harus disedekahkan di jalan Allah Ta'ala atau tidak? Maka terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Namun Ibnu Taimiyah, Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Ibnu Utsaimin berpendapat bahwa harta riba yang telah diambil dan diperoleh sebelum bertaubat itu adalah menjadi miliknya. Menjadi miliknya. Hal ini didasarkan pada dalil surah Al-Baqarah ayat 275. Allah Ta'ala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salab wa amru ila Allah faman 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Maka barang siapa ya, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabb-nya tentang haramnya riba tersebut, lalu kemudian dia berhenti, tidak lagi mengambil riba tersebut, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datangnya larangan itu. Wa amruhu ilallah, dan urusannya terserah Allah Ta'ala. Akan tetapi faman ja'ahu, akan tetapi faman ada, akan tetapi barang siapa yang mengulangi, sudah tahu nih riba, berikutnya kemudian dia masih mengulangi, maka mereka yang terancam dengan ancaman neraka dan mereka kekal di dalamnya. Dan Allah mengumumkan perangan kepada orang-orang seperti itu. Jadi barangkali masa lalu kita, misalnya ketika kita bangun rumah, kita berinteraksi dengan meminjam kepada sebuah lembaga keuangan, ya. Lembaga keuangan, jaminannya misalnya surat tanah. Surat tanah itu dihargakan misalnya 100 juta. Dihargakan 100 juta. Kemudian dibangunkan, uang itu dikeluarkan oleh lembaga keuangan tersebut, lalu dibangunlah rumah kita. Tapi dalam pengembaliannya kita cicil sampai 5 tahun, 10 tahun atau 15 tahun, harganya tidak lagi 100 juta tapi seharga 130 atau 150, bahkan setengahnya. Maka rumah yang kita miliki ini asli dari riba. Termasuk kendaraan sama. Termasuk kendaraan sama. Maka bila masa lalu kita,
Rumah yang kita tempati hari ini, kendaraan yang kita naiki hari ini merupakan hasil-hasil dari akad riba, dan kita belum tahu bahwa itu adalah riba, lalu kita bertobat, maka itu menjadi tetap haknya kita. Tapi ingat, bila ingin lagi bangunkan rumah anak-anak kita, jangan lagi kita bangun dari akad-akad yang sudah pernah kita lakukan. Jangan diulangi. Ketika dia bertobat dari riba, tidak boleh lagi dia usulkan, sarankan kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Mengusulkannya sama dengan melakukannya. Ya. Baik. Yang terakhir dari pembahasan kita, yaitu perkara-perkara yang dapat membantu kita dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ikhlas. Yang pertama ikhlas. Dan bila seseorang itu tobatnya betul-betul karena Allah, Allah mesti akan menolongnya, mesti. Murni karena Allah, mesti Allah akan menolongnya. Maka dia harus ikhlas. So, keikhlasan inilah yang akan menolongnya, ya, akan menjadi sebab Allah akan datangkan pertolongannya kepada dirinya. Sehingga Allah akan tutup pintu-pintu untuk dia kembali kepada maksiatnya. Kalau dia ikhlas. Yang kedua, itu kesungguhan hati. Kesungguhan hati, ya, ini betul-betul bersungguh-sungguh ingin meninggalkan maksiat. Dan Allah menjanjikan itu dalam Al-Quran. Di akhir surat Al-Ankabut, yaitu ayat 69. Kata Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dan orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh, ya, untuk mencari keridhaan kami, kata Allah, maka kami betul-betul akan tunjukkan jalan-jalan itu kepada mereka. Lihat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, untuk mendekati kami, kata Allah, betul-betul karena Allah taala, maka Allah berjanji akan menunjukkan jalan-jalan itu kepada mereka. Sungguh-sungguh, ya. Yang ketiga, banyak mengingat kampung akhirat. Bahasa yang lain yaitu banyak mengingat kematian. Banyak ingat mati. Bila seseorang menyadari hidupnya sangat singkat dan dunia ini terus berputar, dia menyadari banyaknya nikmat-nikmat yang Allah sediakan bagi orang yang taat. Sebaliknya, berapa banyak kerasnya adab-adab yang Allah sediakan bagi orang yang maksiat, dan itu berakhir dengan kematiannya, maka insya Allah dia akan mempersiapkan, ya, hidupnya menuju kematiannya dengan yang terbaik. Salah satunya apa? Dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, aksiru dzikr hadimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Kita sebagai manusia, sebanyak apapun harta kita, ada satu yang tidak bisa kita beli. Yaitu apa? Menghentikan waktu. Membeli waktu kita nggak bisa. Kita dengan harta kita membeli waktu agar masa muda kita terulangi. Atau waktu yang lalu bisa kita ulangi, kita tidak bisa membelinya. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Bila ajal itu telah tiba waktunya, dia tidak bisa diperlambat dan tidak bisa dipercepat. Ingat, waktu terus berjalan. Waktu terus berjalan. Ya, kematian sudah menunggu. Maka perbanyak, ingatlah itu. Harapan bahwa kematian itu akan segera tiba,
Ya, pandangan bahwa kematian untuk segera tiba akan membawa kita untuk segera dan banyak-banyak bertobat atas dosa-dosa kita. Yang keempat, yaitu menghindari kesendirian dan mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Ya, orang yang bertobat itu tidak boleh sering sendiri. Dan pengertian menyendiri dalam pengertian dia banyak melamun. Beda dengan dia menyendiri, dia berzikir pada Allah, dia membaca Quran, itu benar. Tapi maksudnya dia menyendiri, ya tidak mengisi hari-harinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Ini harus dihindari. Karena ini seringkali merupakan pintu seseorang itu dalam keadaan dia lalai, dia melamun, dia menghayal dan seterusnya. Pada saat itulah ya bisikan-bisikan syaitan akan mudah masuk kepada dirinya yang membawanya kembali untuk mengusik masa lalunya dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Yang kelima, ya, untuk dosa yang bersifat berkaitan dengan syahwat, hendaklah setiap orang menjauhkan dari hal-hal yang bisa membangkitkan nafsu biraihnya dan menjauhi seluruh perkara-perkara yang dapat membawanya ke arah tersebut, baik berupa nonton film, mendengarkan nyanyian-nyanyian yang erotis, atau membaca buku-buku atau majalah-majalah yang ya bersifat yang seperti itu. Yang keenam, tadi sudah kita sampaikan, dia harus memilih teman-teman yang soleh. Yang ketujuh, yang terakhir dari kajian kita, yaitu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berjanji, barang siapa yang berdoa kepadanya, Allah akan kabulkan doanya tersebut. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ghafir, surat Mu'min ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan, aku akan kabulkan. Ya, aku akan kabulkan permintaan kalian. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi Rasulullah SAW menegaskan, ya, maknanya bahwa tidak ada doa, ini perlu kita pahami, tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Selama hamba itu ikhlas minta sama Allah, mesti doanya dikabulkan. Rasulullah SAW dalam hadis Muslim bersabda, "Ma min abdin yad'u Allah bid'awatin." Tidaklah seorang hamba dia berdoa dengan satu doa kepada Allah, illa a'tahu Allahu ihdas salasa, kecuali Allah akan memberikan kepadanya dari doa yang dia minta satu di antara tiga. Satu di antara tiga. Fa imma an tu'ajjala lahu da'watuhu, bisa dalam bentuk Allah menyegerakan doa yang dia minta. Ya. Yang ketiga, yang kedua, wa imma ayyasrifa anhu as-su'u misluha. Yang kedua, bisa berupa Allah palingkan dirinya dari musibah yang akan menimpa dirinya sebesar doa yang dia minta. Yang ketiga, wa imma ayyadakhiraha fil akhirah. Yang ketiga, yaitu Allah akan simpan pengabulannya di akhirat. Jadi seorang hamba yang berdoa kepada Allah ikhlas karena Allah Ta'ala, mesti Allah akan kabulkan. Ada yang Allah berikan di dunia, dan ada yang Allah simpan di akhirat. Di dunia berupa apa? Apa yang dia minta Allah berikan, atau musibah, mudarat yang ingin dia hindarkan, itu Allah hindarkan untuk dirinya. Maka bisa jadi pengabulan doa kita itu berupa apa? Musibah atau mudarat yang Allah hindarkan kepada diri kita. Itu merupakan pengabulan doa. Atau memang apa yang kita minta Allah berikan itu di dunia. Namun bila tidak, maka Allah akan simpan di akhirat. Pertanyaan kita, mana yang lebih baik? Ya, apa-apa yang Allah berikan pada hari kiamat, atau apa-apa yang Allah berikan di dunia? Mana yang lebih baik? Jawabannya hari kiamat. Karena tidak akan pernah ada yang sama nilai kebaikannya pemberian pada hari kiamat dengan pemberian-pemberian yang Allah segerakan di dunia. Maka oleh karena itu, jangan pernah kita berputus asa dari
berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita berdoa kepada Allah agar apa? Dosa-dosa kita diampuni. Kan sebagian orang itu kan ragu, saya nih udah banyak buat dosa di masa lalu. Kemudian saya dihadapkan dengan kondisi ini dan itu. Mungkinkah Allah telah mengampuni dosa saya? Kan begitu kan? Mungkinkah dosa-dosa saya yang demikian besar itu Allah sudah ampuni? Maka kita tidak boleh terus berhenti berdoa dan meminta kepada Allah, ya Allah ampuni ya Allah. Ya Allah gugurkan ya Allah. Bila memang itu kita bisa tampakkan di dunia ini, mesti Allah akan tampakkan di mana? Yaitu di akhirat nanti. Dan sebagaimana tema yang kita buat di muka adalah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, masukkanlah kami sebagai orang-orang yang bertobat dan selalu kembali kepadamu ya Allah, kapan dan dimanapun dan apapun itu keadaannya dari kesalahan kami, maka teruslah jadikan kami ya Allah sebagai orang-orang yang selalu ingin kembali kepadamu ya Allah. Itulah doa kita yang bisa kita terus panjatkan selalu kepadanya. Dan apa-apa yang benar itu pasti semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila ada yang keliru pasti itu keliruan dari saya, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Allah dan Rasulnya berlepas dari hal itu. Ya, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.